Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rahma Yulianita, NPM 191200262 dari kelas 2F PGSD. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Zulafa Eri Perdani. 2.3. Siswa sering tidak memperhatikan ketika pelajaran berlangsung. Dalam sekolah, terdapat layanan dalam bidang pengajaran oleh guru untuk tercapainya tujuan pendidikan. Jadi, di sini peran guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan peserta didik sesuai tujuan pendidikan. Namun, tidak semua peserta didik bisa mencapai perkembangan sesuai apa yang diharapkan. Maka, guru sangat berperan penting dalam memberi bantuan dan bimbingan belajar kepada peserta didik yang mempunyai masalah-masalah dalam menerima pembelajaran. Salah satunya, siswa tidak memperhatikan ketika pelajaran berlangsung, karena tidak dapat dipungkiri jika guru sering mengalami pelajaran peserta didik ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Fungsi utama dari bimbingan ini adalah membantu peserta didik dalam mengatasi masalah-masalah pribadi dan sosial yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, preservatif, memelihara dan membina suasana dan situasi yang baik dan tetap diusahakan terus bagi lancarnya belajar mengajar. Yang kedua, preventif, mencegah sebelum terjadinya masalah. Yang ketiga, kuratif, mengusahakan pembentukan dalam mengatasi masalah. Yang keempat, rehabilitasi, mengadakan tindak lanjut secara penempatan sesudah diadakan treatment yang memadai. 2.4. Masalah psikologi. Seorang tenaga pengajar harus bisa memahami psikologi anak didiknya dan mengatasi segala masalah yang disebabkan oleh para anak didiknya sendiri. Baik itu ketika anak didiknya melakukan ulah di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena jika seorang tenaga pengajar melakukan ulah di dalam kelas maupun di luar kelas, jika seorang pengajar sendiri tidak dapat mengatasi segala masalah yang terjadi, maka tenaga pengajar tersebut akan terbawa emosi, yaitu suatu saat bisa ia luapkan kepada anak didiknya. Baik itu berupa tindakan kekerasan yang bisa meninggalkan bekas luka terhadap siswa yang bersangkutan maupun kerusakan psikologi siswa yang bersangkutan. Jika hal tersebut terjadi, maka tenaga pendidik yang bersangkutan akan terkena Undang-Undang Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Oleh karena itu, maka untuk mengatasi masalah jika siswa membuat sebuah tahun 2001 tentang perlindungan anak yang menyatakan anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Oleh karena itu, maka untuk mengatasi masalah jika siswa membuat sebuah masalah, baik itu ketika siswa tersebut nakal di dalam kelas maupun di luar kelas, maka di dalam kelas jika seorang siswa sering berbuat usil kepada teman-temannya ketika guru dari anak tersebut lagi mengajar di depan kelas, sehingga membuat suasana kelas menjadi tidak tenang dan situasi kelas tidak kondusif. Maka cara yang pantas
untuk mengatasi karakter seperti ini dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif, yaitu dengan cara memperhatikan atau memberikan sebuah perhatian khusus kepada anak yang bersangkutan. Dalam memberikan perhatian kepada seorang anak yang nakal di dalam kelas, harus diperhatikan mengapa anak yang bersangkutan berbuat demikian. Apakah anak yang bersangkutan kurang mendapatkan perhatian di dalam keluarganya atau pengaruh dari lingkungan sekitar. Jika seorang tenaga pengajar telah tahu latar belakang mengapa anak tersebut nakal di dalam kelas, maka untuk mengatasinya anak yang bersangkutan menjadi sangat mudah dan tidak memakan proses waktu yang lama. Anak yang nakal di luar kelas biasanya lebih nakal dan berbahaya dibandingkan siswa yang nakal di dalam kelas. Memang jika siswa berulah di luar kelas bukan menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah atau guru dari siswa yang berulah tersebut, tetapi harus juga diingat, jika seorang siswa berulah di luar kelas, maka yang terbawa juga akan nama sekolah atau guru yang mengajar tersebut. Maka untuk menghindari hal tersebut, yang perlu diperhatikan adalah harus adanya kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.